selalu di sana. Nah, kembali lagi bersama saya Herlina di Regatta Kitchen. Kali ini saya ingin membagikan resep andalan saya, yaitu strawberry bun cake. Kenapa strawberry bun cake? Karena sekarang di Australia ini sedang musim semi, di mana musim semi ini banyak sekali buah-buahan segar dan terutama buah stroberinya itu sangat bagus, warnanya merah, rasanya manis. Jadi saya tertarik untuk membuat strawberry bun cake, dan strawberry bun cake ini merupakan salah satu resep favorit di keluarga kami, terutama suami saya sangat suka sekali dengan strawberry bun cake ini. Nah, supaya ibu-ibu bisa lebih disayang suami, saya ingin membagikan resep strawberry bun cake ini. Yuk kita mulai saja. Nah teman-teman, untuk deskripsi dan takaran bahan-bahannya ada di bawah ini. 3 butir telur, buah stroberi segar, cream cheese, jangan lupa cream cheese-nya harus suhu ruang. Butternya juga harus suhu ruang. Gula halus atau custard sugar. Dan ini terigu serbaguna atau all purpose flour. Ada vanilla bean pasta. Kalau kalian punya vanilla extract juga tidak apa-apa. Ovennya dipanaskan dulu dengan suhu 170 derajat, api atas bawah. Nah teman-teman, sekarang saya mau potong stroberinya dulu menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang saya mau tunjukin teman-teman, lihat deh stroberinya di sini. Ranum kan, warnanya merah, cantik. Siapa yang nggak tergoda melihat stroberi ini? Nah, sekarang saya potong-potong dulu ya. Nah teman-teman, ini setelah hasilnya, setelah dipotong kecil-kecil seperti ini ya ukurannya. Nah saya cuma butuh 1 cup saja, takarannya 1 cup. Untuk sisa stroberinya, kalian bisa gunakan nanti untuk penghias atau garnishnya pada saat cake-nya itu telah siap. Nah teman-teman, sekarang saya mau olesin loyangnya. Saya pakai untuk spray, untuk baking spray ya. Jadi nanti loyangnya kita semprot seperti ini. Kalau nggak ada spray, kalian juga bisa menggunakan mentega atau butter. Nah, pastikan ini merata supaya nanti keluarnya gampang dan kuenya tidak rusak, stuck di dalam loyangnya. Nah, teman-teman, sekarang saya mau mulai mengocok butternya dulu. Butter yang sudah room temperaturnya, kita mulai kocok, taruh di piring besar. Pastikan butternya harus dalam suhu temperatur ya, karena kalau butternya masih keras, itu nanti susah untuk kocoknya dan itu bisa mengakibatkan bolunya bantat nanti. Setelah butter, sekarang cream cheese-nya kita tuang sama-sama. Nah, sekarang kita kocok ya. Jangan lupa sambil sesekali diaduk supaya butternya merata. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, kalau butter dan cream cheese-nya sudah room temperatur, itu gampang sekali untuk dikocoknya. Sekarang kita mau campur gulanya, tapi campur gulanya dibagi dalam 3 tahap. Jadi bukan langsung semua dicampur, kita bagi dari 3 kali. Nah, sekarang saya mau sekali dulu ya. Sekarang kita kocok. Jangan lupa diaduk lagi. Nah, sekarang kita mau campur gula tahap kedua. Lalu kita kocok lagi. Jangan lupa kita aduk lagi. Nanti ibu-ibu make sure ya, gulanya tuh sudah larut dengan campuran dari mentega dan butternya. Jadi nggak ada butiran-butiran halusnya pada saat kita aduk seperti ini.
Nah, sekarang saya mau lanjut tahapan yang terakhir. Lalu kita kocok lagi. Nah teman-teman, ini setelah semua adonannya tercampur antara butter, cream cheese, dan juga gulanya. Kenapa saya mau bagi gulanya 3 tahap? Supaya make sure kalau si gulanya ini sudah blend, nyampur dengan adonan, dengan mentega dan juga dengan cream cheese-nya. Kadang kalau kalian langsung campur semua, itu lama jadinya, dan nanti ini biar sekalian ngocoknya pelan-pelan dan lihat butternya dan sampai putih dan soft. Tahapan selanjutnya sekarang saya mau kocok telurnya, tapi sekali lagi saya mau kocoknya juga satu-satu. Nah, kita kocok pakai mixer, tapi hanya sampai rata saja, jadi jangan sampai over mix ya. Nah, sekarang kocoknya saya cuma sampai telurnya hilang, jadi nggak usah over mix. Sekarang saya mau lanjut dengan telur kedua. Kita kocok lagi, seperti tadi saya bilang, cuman asal rata. Aduk lagi. Kalau masih kelihatan ada sedikit kuning telurnya, nggak apa-apa. Nanti kita akan kocok lagi untuk yang terakhir kali, agak lama. Nah, sekarang kocokan ketiga ya. Nah, ini setelah semuanya tercampur rata, sekarang saya mau tambahkan dengan vanilanya. Di sini saya menggunakan vanilla bean paste. Kalau kalian punya vanilla extract, kalian bisa pakai 2 sendok teh, tapi karena saya pakai vanilla bean paste 1 sendok teh atau kira-kira saja. Kalau saya nggak pernah nakar ya, karena semakin banyak vanilanya semakin wangi. Nah, ini kita campur dengan mixer sampai rata. Langkah selanjutnya, kita akan campurkan tepung terigunya ke dalam adonan ini. Campurnya juga bertahap ya. Kita aduk pakai tangan dengan teknik aduk balik. Jadi kita nggak usah pakai mixer, kita pakai spatula saja. Nah, ini hasil akhirnya setelah dicampur dengan tepung ya. Nah, sekarang saya mau campur dengan potongan dari stroberinya. Sekarang saya mau campur di sini. Nah, ini ngaduknya pelan-pelan ya. Baunya aja udah wangi. Sekarang kita masukin ke dalam loyang ya. Jangan lupa teman-teman, loyangnya dihentakkan biar rata. Goyang-goyang. Oke. Sekarang kita siap masukkan dalam oven. Nah, ini letak kuenya, loyangnya di bagian tengah dengan suhu 170 derajat Celcius. Waktunya kurang lebih 1,5 jam. Kalau kalian punya oven yang lebih kecil, mungkin dalam jangka waktu 1 jam 15 menit sudah harus dicek, atau 1 jam. Ibu-ibu dites pakai tusuk ya, tes tusuk. Kalau
untuk tahu kalau kuenya sudah matang atau belum. Nah teman-teman, ini setelah keluar dari oven ya. Dan ini kita mau diamkan dulu sebelum kita pindahkan ke cooling rack. Diamkan dulu kira-kira 15 menit. Lalu kita pindahkan ke cooling rack. Oke? Tuang di dalam cooling rack-nya. Nah, tadi kan sudah saya oleskan. Jadi ini pasti lebih mudah untuk tuangnya. Ya. Nah, ini kita dinginkan dulu sebentar sebelum nanti kita sajikan dan kita akan hias dengan beberapa fresh strawberries-nya. Nah, teman-teman, ini yang namanya strawberry bun cake. Cantik kan? Dengan bahan-bahan tadi, bahannya sangat simple dan sangat biasa bahannya. Sebetulnya mudah sekali didapat. Tapi hasil dari yang biasa itu, lihat, cantik dan baunya wangi, luar biasa. Dan ini hasilnya. Dan buat kalian yang sedang menjalankan bisnis baking, jenis strawberry bun cake ini juga bisa dimasukkan ke dalam list dari kalian supaya bisa buat menu-menu baking yang lebih variasi dan juga bisa untuk bingkisan Natal. Sebentar lagi mau Natal. Dan buat ibu-ibu yang sudah berumah tangga, coba bikin kue ini, kalian pasti langsung disayang oleh suami. Soalnya kuenya enak dan mungkin jarang ada di Indonesia. Ini kan jenis kue yang biasa di Eropa ataupun di Amerika. Nah, sekarang saya share buat kalian supaya kalian bisa ikut menikmati dan juga suka dengan kue ini. Nah, tipikal Regatta Kitchen, jenis-jenis resepnya selalu mudah, simple, dengan bahan yang sederhana tapi menghasilkan hasil kue-kue yang indah. Nah, kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Regatta Kitchen Selasa depan. Jangan lupa tonton terus ya. Sehat selalu teman-teman. Bye!